Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang membahas tentang tensor Cartesian. Salah satu karakter penting yang harus kita tinjau untuk suatu tensor adalah karakter tensor tersebut dalam transformasi koordinat. Salah satu dari transformasi itu adalah transformasi rotasi. Kita akan melihat bagaimana suatu vektor atau tensor secara umum bertransformasi dalam suatu sistem koordinat yang berputar. Artinya, bagaimana vektor atau tensor itu dilihat dari satu sistem koordinat yang berputar. Jadi, kita perhatikan bagaimana suatu vektor secara khusus dilihat dari koordinat X, Y, dan Z. Itu koordinatnya adalah X, Y, Z. Sementara dilihat dari koordinat lain, yaitu koordinat x-aksen, y-aksen, dan z-aksen yang berputar dengan sudut theta dari x, y, dan z. Itu koordinatnya adalah x-aksen, y-aksen, dan z-aksen. Sekarang bagaimana x-aksen, y-aksen, dan z-aksen ini terkait dengan x, y, z. Nah, sebelumnya kita ingat, suatu vektor posisi itu misalnya posisi awal adalah R0 yang sama dengan X0i tambah Y0j tambah Z0k, sementara posisi yang lain, itu posisi yang sekarang, adalah R sama dengan XI, YJ, dan ZK. Maka vektor perpindahan adalah delta R yang sama dengan R dikurang R0, berarti delta R sama dengan delta XI tambah delta YJ tambah delta ZK. Dengan delta X seperti X dikurang X0, delta X berarti X dikurang X0, delta Y berarti Y dikurang Y0, dan delta Z berarti Z dikurang Z0. Nah, jika R0 ini adalah 0, artinya posisi awalnya di pangkal koordinat, itu di sini, 0,0,0, maka vektor posisi sama dengan vektor perpindahan. Artinya R itu sama dengan delta R jika R0-nya sama dengan 0. Jadi ketika kita bicara vektor perpindahan pada kasus ini, itu esensinya sama dengan membahas vektor posisi. Nah, tinjauan kita adalah bagaimana komponen-komponen dari vektor perpindahan atau vektor posisi dalam suatu sistem koordinat berrelasi dengan vektor perpindahan atau vektor posisi dari sistem koordinat lain yang terputar dengan sudut putar theta. Misalnya kan kita punya vektor R yang dalam koordinat X, Y, dan Z itu dapat diungkapkan dalam komponen X dan komponen Y serta komponen Z. Jadi ini komponen X-nya, ini komponen Y-nya, dan ini komponen Z-nya dari R ini. Jadi sehingga dengan demikian R bisa kita ungkapkan dalam bentuk XI tambah YJ tambah ZK. Perhatikan bahwa komponen X itu tegak lurus dengan koordinat Z dan Y. Begitu juga komponen Y itu tegak lurus dengan koordinat Z dan X, dan komponen Z tegak lurus dengan koordinat X dan Y. Jadi ketiga komponen-komponen ini saling tegak lurus. Tapi perhatikan bahwa ketiga komponen ini tidak saling tegak lurus dengan koordinat-koordinat barunya, yaitu koordinat X-aksen, Y-aksen, dan Z-aksen. Lihat di sini. Contohnya kita ambil komponen Y dari R dalam koordinat X, Y, dan Z. Itu ini, Y yang ini. Itu ternyata tidak tegak lurus dengan sumbu-sumbu koordinat X-aksen, Y-aksen, dan Z-aksen. Y proyeksinya ke Y-aksen adalah ini.
yang besarnya adalah kita sebut sebagai M2, proyeksi Y ke sumbu X aksen adalah ini, yang biasa kita sebut sebagai M1, dan komponen Y proyeksinya terhadap sumbu Z aksen adalah ini, yang panjangnya sama dengan M3. Dari graf ini bisa kita lihat bahwa Y ini itu sama dengan M1 X aksen tambah M2 Y aksen tambah M3 Z aksen. Dan proyeksi komponen X ini terhadap koordinat berputar X aksen, Y aksen, Z aksen itu besar proyeksi diwakili dengan L1, L2, L3. Sementara proyeksi Z ini terhadap koordinat X aksen, Y aksen, dan Z aksen itu diungkapkan dengan N1, N2, dan N3. Maka bisa juga kita tuliskan X sama dengan L1 X aksen tambah L2 Y aksen tambah L3 Z aksen, atau Z sama dengan N1 X aksen tambah N2 Y aksen tambah N3 Z aksen. Nah, baik L1, L2, L3 maupun M1, M2, M3, dan N1, N2, N3 itu bisa diungkapkan dalam bentuk tabel, yaitu ini. Nah, dengan X sama dengan L1 X aksen tambah L2 Y aksen tambah L3 Z aksen, dan seterusnya. Y juga begitu. Di sisi lain bisa kita ungkapkan X aksen sama dengan L1 X tambah M1 Y tambah N1 Z. Nah, begitu juga dengan Y aksen dan Z aksen. Nah, inilah keterkaitan antara koordinat X, Y, Z dengan X aksen, Y aksen, Z aksen, yaitu koordinat X, Y, Z yang diputar sebesar sudut theta. Jadi komponen X, Y, dan Z ini maupun X aksen, Y aksen ini relatif terhadap dua sistem koordinat. Hubungan antara X, Y, Z dengan X aksen, Y aksen, dan Z aksen tadi itu dapat dibuktikan melalui dot product atau perkalian titik antara basis-basis vektor antara kedua komponen. Misalkan IJK adalah vektor-vektor satuan yang menjadi vektor basis dari komponen X, Y, dan Z. Sementara I aksen, J aksen, K aksen adalah vektor-vektor satuan basis untuk komponen X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Maka vektor R itu dapat diungkapkan melalui kedua jenis vektor basis, yaitu R sama dengan IX tambah JY tambah KZ sama dengan I aksen X aksen tambah J aksen Y aksen tambah K aksen Z aksen. Ini vektor R kita ini. Kalau diungkapkan dengan koordinat X, Y, dan Z adalah ini. Sementara kalau diungkapkan dengan koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen adalah ini. Maka perkalian titik atau dot product antara R dengan Y aksen itu bisa dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi yang ini
maupun dari sisi yang ini. Kalau dari sisi yang ini, R-nya adalah R dot I aksen itu berarti I aksen X aksen tambah J aksen Y aksen tambah K aksen Z aksen titik dengan I aksen. Ya, harusnya hasilnya adalah I aksen dot I aksen X aksen tambah J aksen dot I aksen Y aksen tambah K aksen dot I aksen Z aksen. Nah, ini karena sama-sama di koordinat yang sama, yaitu di koordinat yang berputar, maka ini dengan tegak lurus. Ini juga saling tegak lurus. Hasilnya 0, hasilnya 0. Sementara ini hasilnya 1. Jadi hasilnya adalah X aksen. Itulah dapatnya R dot I itu sama dengan X aksen dari koordinat ini. Di sisi lain, kalau kita menggunakan koordinat yang ini, maka R dot I aksen, atau juga boleh kita tulis I aksen dot R itu sama dengan I aksen dot IX tambah JY tambah KZ, atau sama dengan I aksen dot IX tambah I aksen dot JY tambah I aksen dot KZ. Nah, ini I aksen dot I artinya adalah proyeksi dari koordinat X aksen ke koordinat X itu sama dengan L1X ditambah ini I aksen dot J perkalian titik antara komponen aksen dengan J itu sama dengan M1Y, sementara ini I aksen dot K sama dengan N1Z, sebagaimana sudah kita tulis sebelumnya. Ini R dot I aksen. Nah, hasilnya yang ini kan sama dengan X aksen tadi, sehingga dapatnya X aksen sama dengan L1X tambah M1Y tambah N1Z. Nah, ini dia kita peroleh. Yang ingat ya, I aksen dot I aksen sama dengan 1, I aksen dot J aksen sama dengan I aksen dot K aksen sama dengan 0, karena saling tegak lurus. Sebaliknya, I dot I aksen atau I aksen dot I sama dengan L1, J dot I aksen atau I aksen dot J sama dengan M1, K dot I aksen atau I aksen dot K sama dengan N1. Nah, dengan cara yang sama, kita dapatkan I aksen sama dengan L2X tambah M2Y tambah N2Z, dan Z aksen sama dengan L3X tambah M3Y tambah N3Z. Dapat X aksen, Y aksen, Z aksen hubungannya dengan koordinat X, Y, dan Z. Nah, dua persamaan ini disebut sebagai persamaan transformasi dari koordinat X, Y, Z ke koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen. Persamaan yang mentransformasikan koordinat awal X, Y, Z ke koordinat X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Atau yang menggambarkan transformasi posisi dari koordinat X, Y, Z ke koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, dengan cara yang sama kita dapatkan hubungan sebaliknya, yaitu X sama dengan L1X aksen tambah L2Y aksen tambah L3Z aksen. Y adalah M1X aksen tambah M2Y aksen tambah M3Z aksen, dan Z adalah
N1 X aksen tambah N2 Y aksen tambah N3 Z aksen. Jadi kalau sebelumnya kita dapatkan X aksen, Y aksen, Z aksen itu sama dengan, nah di sini L1-nya, L2, L3, M1, M2, M3, ini N1, N2, N3 dari X, Y, Z. Maka X, Y, Z hubungannya ini L1, L2, L3, M1, M2, M3, dan N1, N2, N3. Kita lihat bahwa hubungan ini adalah transpose dari sini. Jadi dengan demikian, kalau ini sebagai R aksen dan ini sebagai R, maka R aksen itu adalah A R dengan A itu adalah ini. Kita pilih yang ini. Ciri-cirinya adalah A, semuanya ini. Maka matriks yang ini adalah A transpose. Jadi dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa R aksen itu sama dengan A R dan R sama dengan A transpose dari R aksen. Nah, karena transformasi kita ini terkait dengan transformasi rotasi sumbu koordinat, sementara matriks rotasi sudah diketahui sebelumnya di mata kuliah Swismat 1 adalah matriks yang ortogonal. Dan untuk matriks yang ortogonal berlaku hubungan A transpose sama dengan A inverse. Jadi, untuk matriks A ortogonal sama dengan A transpose sama dengan A inverse. Dan demikian R bisa ditulis sebagai A inverse dari R aksen. Ya, ini adalah vektor posisi atau secara umum vektor perpindahan yang transformasi dalam sistem koordinat berputar memenuhi hubungan seperti ini. Secara umum, suatu vektor atau suatu tensor yang bertransformasi dengan cara yang sama dengan vektor perpindahan terhadap rotasi sumbu koordinat kartesian itu disebut sebagai vektor kartesian, atau kalau untuk tensor disebut sebagai tensor kartesian. Jadi tensor kartesian adalah tensor yang cara transformasinya identik dengan cara transformasi vektor perpindahan atau vektor posisi di bawah rotasi sumbu koordinat kartesian. Itu sebagai vektor kartesian atau secara umum sebagai tensor kartesian. Yaitu tensor yang bertransformasi dengan cara yang sama dengan vektor perpindahan di bawah rotasi sumbu koordinat kartesian. Jadi kalau vektor kartesian kita ungkapkan sebagai V, maka transformasinya untuk koordinat berputar X aksen, Y aksen, Z aksen itu sebagai V aksen itu sama dengan A dikali V, atau berarti juga V sama dengan A transpose V aksen atau sama dengan A inverse V aksen. Dengan A adalah matriks L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3. Berikutnya, notasi pada matriks ini kita sederhanakan dalam bentuk seperti ini. X, Y, Z nyatakan sebagai X1, jadi ini sebagai X, ini sebagai X2, Y, dan X3, Z. Jadi X, Y, Z diganti dengan X1, X2, X3, X aksen, Y aksen, Z aksen diganti dengan X1 aksen, X2 aksen, dan X3 aksen. Vx, Vy, Vz diganti dengan V1, V2, V3, Vx aksen, V aksen, dan Vz aksen diganti dengan V1 aksen, V2 aksen, V3 aksen. Nah, matriks A diganti dengan A11 yang mewakili L1 dan M1 sama dengan A12, ini adalah A13 untuk N1, dan seterusnya A21 untuk L2, A22 untuk M2, dan A23 untuk N2.
dan A31 untuk L3, A32 untuk M3, dan A33 untuk N3. Maka notasi X aksennya tulis sendiri X1 aksen sama dengan A11 X1 tambah A12 X2 tambah A13 X3. Itu juga X2 aksen itu berarti A21 X1 tambah A22 X2 tambah A23 X3, dan X3 aksen itu sama dengan A31 X1 tambah A32 X2 tambah A33 X3, atau kita perumum XI aksen sama dengan sigma J dari 1 sampai 3 AI J XJ, dengan itu sama dengan 1, 2, 3. Ini. Ya, ini yang berjalan adalah J-nya. Dengan yang tetap sesuai dengan ini. Ini itu X1, ini kalau I-nya 2, ini kalau I-nya 3. Dengan demikian, vektor V I aksen identik dengan vektor posisi X1 aksen memenuhi hubungan VI aksen sama dengan sigma J dari 1 sampai 3 AIJ VJ, dengan I adalah 1, 2, 3. Sebaliknya, vektor VI itu adalah sigma dari J sama dengan 1 sampai 3 AJI VJ aksen. Nah, sebenarnya seperti itu. Ini kebalik ya. Ini AIJ, ini adalah AJI. Jadi, dapatkan ini V1 aksen adalah A11 V1, A12 V2, A13 V3, dan seterusnya. Sebaliknya V1 adalah A11 V1 aksen, A21 V2 aksen, dan A31 V3 aksen. Begitu juga kalau V2 aksen adalah A21 V1, A22 V2, A23 V3, maka V2 adalah A12 V1 aksen tambah A22 V2 aksen tambah A32 V3 aksen, dan seterusnya. Sekarang kita tinjau lebih lanjut definisi dari tensor-tensor Cartesian ini. Sebuah tensor rang 0 mempunyai satu komponen yang tidak berubah terhadap sumbu-sumbu rotasi, atau tidak berubah jika sumbu-sumbu koordinatnya mengalami rotasi. Tensor ini disebut sebagai invarian atau sebuah skalar. Contoh sederhananya adalah panjang dari sebuah vektor atau perkalian titik dari dua vektor. Itu tensor rang 0. Tensor rang 1 adalah sebuah vektor. Sementara tensor rang 2 memiliki 9 komponen dalam 3 dimensi dalam setiap sumbu koordinat Cartesian atau rektanguler. Jika kita sebut komponen-komponennya dalam satu koordinat adalah TIJ, maka komponen-komponennya dalam koordinat berotasi disebut sebagai T aksen KL. Sehingga cara terbaik untuk menuliskan hubungan antara komponen ini adalah melalui somasi. Itu T aksen KL sama dengan somasi dari I 1 sampai 3 dan J 1 sampai 3 AKI ALJ DIJ. Dengan KL ini adalah 1, 2, atau 3. Sementara somasinya bergerak dari I 1 sampai 3 dan J 1 sampai 3. Jadi yang bergerak itu adalah IJ. Jadi kita bisa contohkan misalnya T aksen 1, 1 itu berarti K-nya 1, L-nya 1. Jadi itu ini K, L, ini K, L, ini K, L,
ini KL, 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 dan KL, satu-satu semuanya. Nah, ini I-nya, ini I. Nah, I-nya 1 mulai dari 1, J-nya bergerak sekarang. J-nya dari 1. Nah, T-nya 1, ini J, ini I. Nah, ini I, J-nya 2 sekarang. Nah, ini TIJ, jadi IJ. Kemudian I-nya 1 lagi, J-nya 3 sekarang. T13. Kemudian I-nya sekarang 2. I-nya sekarang 2, J-nya kembali dari 1, maka T21. I-nya 2, J-nya sekarang bertambah dari 2, T22. I-nya 2, J-nya 3, T23. Nah, terakhir I-nya 3, J-nya kembali 1, T31, I-nya 3, J-nya kembali 2, T32, dan I-nya 3, J-nya 3, T33, seterusnya. Jadi, ambil dulu I-nya 1, kemudian J 123, I-nya 2, J 123, dan I-nya 3, J 123 juga, seterusnya. Nah, begitu juga T aksen 12 berarti K-nya 1, L-nya 2. Nah, diulang lagi prosesnya untuk I dan J. Sampai semuanya dari T aksen 11, T aksen 12, sampai T aksen 33. Jadi semuanya 9 komponen T aksennya, itu juga TIJ-nya 9 komponen. Persamaan komponen-komponen ini diringkas dalam bentuk persamaan seperti ini. Direct product atau produk langsung, berkaitan langsung pada tensor. Kita akan memulai penjelasan tentang direct product ini untuk menghasilkan tensor rang 2. Kita misalkan kita memiliki dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V. U-nya terdiri dari U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3. Kita dapat membentuk matriks yang berhubungan dengan masing-masing komponen U dan V, yaitu U1 V1, U1 V2, U1 V3, U2 V1, U2 V2, U2 V3, U3 V1, U3 V2, dan U3 V3. Nah, kita lihat hasilnya adalah dari tensor rang 1, yaitu U dan V-nya, yang masing-masing 3 komponen, sekarang menjadi tensor rang 2, yang berisi 9 komponen. Karena itu, kita bisa nyatakan ini sebagai tensor yang diungkapkan dengan UV. Tensor ini bukan perkalian titik atau perkalian silang vektor U dan vektor V, tapi disebut sebagai perkalian langsung atau direct product antara U dan V, atau biasa juga disebut sebagai outer product atau tensor product, atau perkalian luar maupun perkalian tensor. Nah, karena masing-masing U dan V adalah vektor, maka komponen-komponennya dalam sistem koordinat rotasi adalah U aksen K sama dengan semasi dari I1 sampai 3 AKI UI untuk U, dan untuk V ada V aksen L sama dengan semasi dari J1 sampai 3 ALJ VJ. Maka komponen-komponen tensor rang 2 dari U V adalah U aksen K, V aksen L sama dengan semasi dari I1 sampai 3 AKI UI, J1 sampai 3 ALJ VJ, atau kalau kita kumpulkan somasi dari I dan J mulai dari 1 sampai 3 AKI ALJ UI VJ, seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini bisa kita ungkapkan sebagai TIJ, dan ini bisa kita ungkapkan sebagai T aksen KL seperti sebelumnya. Jadi ini seperti ini kita lihat U1 aksen, V1 aksen sama dengan A11, A11,
V1U1, itu seterusnya. Itu juga mirip dengan ini. Jadi ini bisa diungkapkan dengan notasi tensor ini. Yang kita dapat di sini dan ini. Selanjutnya persamaan ini kita perumum, misalnya untuk tensor rang 4 dan seterusnya. Kalau tensor rang 4 itu memiliki 3 pangkat 4 atau 81 komponen T, I, J, K, L. Jadi dengan transformasinya T aksen alfa, beta, gamma, delta, summasi dari I, J, K, L, A, alfa, I, A, beta, J, A, gamma, K, A, delta, L, T, I, J, K, L. Jadi kalau kita coba misalnya seperti ini, T111 saja berarti alfa 1, alfa, beta, gamma, delta sama dengan 1, itu hasilnya seperti ini. Jadi tensor rang 4 itu mengindikasikan ada 4 komponen A ini buah. Jadi juga tensor rang N berarti ada N buah ini secara umum. Nah, kemudian menggunakan konsep perkenalan langsung dua tensor seperti yang ini, bisa kita lihat bahwa U ada tensor rang 1, V tensor rang 1, kalau dikalikan menghasilkan tensor rang 2 yang komponennya 9. Ini komponen U-nya ada 3 buah, komponen V-nya juga 3 buah. Kalau dikali langsungkan antara U dan V, dihasilkan suatu tensor rang 2 yang komponennya adalah 9 buah. Secara umum, tensor rang N dikalikan dengan tensor rang M akan kita dapatkan tensor rang M ditambah N. Jadi perkalian langsung tensor rang M dengan tensor rang N adalah tensor rang M ditambah N.